selama beberapa menit ke depan, kita akan menyampaikan informasi mengenai ketenagakerjaan. Bagi para penonton, dimohon untuk menonton video ini ya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua loh. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan tenaga fisik. Dalam melaksanakan proses produksi, diantaranya adalah sopir dan montir. Yang kedua, tenaga kerja rohani. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide yang bersifat produktif, seperti manajer, direktur, dan konsultan. Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ada tenaga kerja pendidik. Tenaga kerja yang memerlukan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Misalnya ada dokter, hakim, pengacara, guru, dan sebagainya. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Misalnya masak, supir, pelayan toko, dan sebagainya. Tenaga kerja yang ketiga itu ada tenaga kerja tidak terdidik, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaga saja, misalnya pembantu, buruh gendong, kuli bangunan, dan sebagainya. Berdasarkan hubungannya dengan proses produksi, tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikenakan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Misalnya karyawan bagian produksi. Yang kedua, ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Misalnya tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Permasalahan di tenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. 1. Tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang besar. Bahkan tinggi rendahnya pengangguran suatu negara dapat dijadikan dalam ukur kemakmuran suatu bangsa. Angka pengangguran di Indonesia sendiri masih relatif tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja juga masih rendah. 2. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara yang dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi juga pula angkatan kerjanya. Jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, maka pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan menurun. 3. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada keterampilan yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Faktor ini sangat berpengaruh pada rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 4. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan kepadatan penduduk yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan persebaran tenaga kerja yang tidak merata karena angkatan tenaga kerja lebih terfokus di Pulau Jawa. 5. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kondisi tempat kerja yang buruk dan ketidakadilan dalam dunia kerja masih dirasakan oleh sebagai tenaga kerja. Upaya untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. 1. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja sebelum memasuki pasar tenaga kerja yang seperti mengadakan berbagai pelatihan yang berbasis kompetensi.
Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. 2. Pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin untuk dapat menampung tenaga kerja yang semakin meningkat. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi pegawai negeri ataupun mendorong pihak swasta di sektor industri bagi tenaga kerja yang siap pakai. 3. Mendorong tumbuh berkembangnya usaha-usaha mandiri atau industri rumah tangga. 4. Pemerintah harus menerapkan kebijakan upah yang adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian tenaga kerja di Indonesia. 5. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja seperti penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. 6. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Sekian penjelasan video ini, semoga bermanfaat.